di my channel Pahayak Ribut. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, brand people, kembali lagi bersama saya dari Pahayak Ribut ini. Kali ini kita akan membahas asal usul suku Dayak. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, bahasa, adat, dan suku. Dari 300 kelompok etnik di Indonesia, suku Banyak menjadi salah satu suku yang paling terkenal di Indonesia. Dan suku Dayak ini juga banyak beragam kebudayaan ya teman-teman. Tidak hanya satu dua atau aja, banyak sekali. Seperti rumah adat, pakaian, dan senjata tradisional. Suku Dayak memiliki jumlah populasi ya kurang lebih sekitar 3 juta jiwa yang mewakili sekitar 1,3% penduduk dari Indonesia. So, teman-teman, suku Dayak berasal dari wilayah mana? Untuk mengetahui jawabannya, tetap di channel Pahayak Ribut. Jadi suku Dayak ini merupakan kelompok penduduk asli yang berasal dari Pulau Kalimantan, teman-teman, Indonesia. Pastinya mereka tersebar di 5 provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dan dilansir juga dari laman Kemendikbud, di daerah Kaltim, suku Dayak memiliki asal-usul keturunan dari imigran yang berasal dari Provinsi Yunnan di Cina Selatan, tepatnya di Sungai Yang, kita Sungai Mekong dan Sungai Menan. Nah, zaman dulu kelompok ini berimigrasi menuju Semenanjung Malaysia dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke bagian utara Pulau Kalimantan. Nah, dulu teman-temannya sebelum zaman waktu zaman es dulu, daratan ini nyatu ya. Dari Mongol, dari Cina, sebenarnya daratan ini menyatu ya, zaman dulu ya. Jadi tidak ada sungai, tidak ada lautan pada saat itu. Ya mungkin beribu-ribu tahun yang lalu ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi itu awal mula. Jadi berimigranlah ini sebelum berimigranlah ke daerah kita ini Indonesia sebelum bentuknya negara lah, mungkin pada zaman purba dulu ya teman-teman ya. Nah, jadi mereka berimigran di Semenanjung Malaysia tepatnya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Namanya Dayak ini sebenarnya Hulu ya teman-teman. Dulu pada saat penjajahan Belanda mereka diekspansi ya di Kalimantan atau Borneo pada saat itu. Suku Dayak tinggal di daerah sungai, di dalam hutan, dan mereka mencari nafkah sebagai nelayan di hulu sungai. Dalam sejarah, suku Dayak pernah memiliki kerajaan ya, namun pada akhirnya dikalahkan oleh kerajaan Majapahit. Nah, setelah kerajaan Dayak runtuh, banyak Dayak mulai memeluk agama seperti agama Islam, Kristen, dan lainnya. Sehingga mereka meninggalkan sebagian aspek adat dan budaya Dayak dan bergabung dengan suku Melayu dan Banjar pada saat itu ya teman-teman. Jadi kelompok etnis suku Dayak ini banyak ya. Dari Kalimantan ini terdiri dari 200 sub kelompok etnis yang sebagian besar tinggal di daerah aliran sungai atau pegunungan di bagian selatan di tengah Pulau Kalimantan. Nah, perlu teman-teman ketahui suku Dayak di Kalimantan terbagi menjadi 6 rumpun etnis utama, termasuk rumpun Kalimantan, rumpun Murut, rumpun Iban, rumpun Apokayan, rumpun Oddanum atau Ngaju, dan rumpun Punan. Nah, kebetulan saya ini orang Dayak dan saya ini keturunan Dayak Ngaju ya teman-teman. Nah, sedangkan rumpun Punan ini dianggap sebagai Dayak yang paling lama ya mendiami Kalimantan di sini teman-teman. Nah, dari ke-6 rumpun ini ada 400 sub etnis suku Dayak yang memiliki karakter yang berbeda dan ciri khas yang berbeda-beda. Dari banyaknya sub etnis tersebut terdapat kesamaan ciri budaya yang khas seperti rumah panjang, peralatan tradisional, tembikar, sumpit, mandau itu sama ya. Sampai beliung atau kapak Dayak ya, beliung itu kapak Dayak. Dan mata pencarian
sama, dan juga seni tari pun banyak yang sama, teman-teman. Dan memang pada zaman dulu awalnya suku Dayak itu menganut agama yang dulu dipercaya, yaitu agama Keharingan, teman-teman. Tapi sejak abad ke-19 banyak yang mengadopsi agama Kristen, agama Islam ya. Jadi berpindah agama seperti itu ya, teman-teman. Ini dia tradisi suku Dayak yang masih ada sampai sekarang ya, teman-teman. Terjaga hingga saat ini. Jadi di antaranya yaitu tradisi kuping panjang, jadi berada di Kaltim ya, teman-teman. Nah, di Kalimantan Timur, perempuan Dayak memiliki tradisi unik memanjangkan telinga mereka. Keyakinan di balik tradisi ini adalah telinga yang panjang membuat perempuan terlihat semakin cantik. Jadi kalau panjang ini telinganya, jadi dianggap semakin cantik ya. Nah, selain aspek kecantikan juga, telinga juga memiliki nilai simbolis dalam menunjukkan status kebangsawanan dan juga melatih kesabaran, teman-teman. Yaitu fungsinya yang telinga panjang tadi ya, teman-teman. Dan prosesnya ini melibatkan penggunaan logam ya, penggunaan logam sebagai pemberat ditempatkan di bawah telinga atau digunakan untuk anting-anting. Jadi semakin panjang ya. Perempuan Dayak diperbolehkan memanjangkan telinga hingga dada ya, sampai sini ya telinganya. Dan sementara laki-laki bisa memanjangkan daun telinganya ini sampai di bawah dagu saja ya, teman-teman. Seperti itu. Untuk yang memanjang telinga ini biasanya ordanum ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya yaitu tradisi tato. Jadi orang Dayak ini tidak sembarangan membuat tato, memang ada tradisinya. Tato atau raja adalah simbol kekuatan, hubungan dengan Tuhan juga, dan perjalanan kehidupan bagi suku Dayak. Tradisi tato ini masih dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan Dayak lainnya. Proses pembuatan tato terkenal masih menggunakan peralatan yang tradisional ya, sederhana dan juga menggunakan kain untuk menahan rasa sakit mereka ya, teman-teman, sebagai pereda sakit lah intinya. Nah, dan tubuhnya itu buat tato itu seperti dipahat. Dan setiap gambar tato orang Dayak itu sebenarnya memiliki makna khusus. Misalnya tato bunga terong. Nah, jadi menandakan kedewasaan bagi laki-laki. Teman-teman sering melihat ya bunga terong ya. Jadi itu menandakan kedewasaan laki-laki. Sementara perempuan mendapatkan tato tanda kasa di kaki untuk menandakan kedewasaan mereka. Di dalam konteks sejarah, bahwa suku Dayak Iban menggunakan tato ini selama berperang untuk membedakan teman dan musuh. Nah, itu fungsi-fungsi tato sebenarnya bagi orang suku Dayak. Dan yang ketiga, teman-teman, tradisi yang sampai saat ini yaitu tradisi tiwah. Nah, tiwah adalah upacara pemakaman masyarakat Dayak Ngaju yang melibatkan pembakaran tulang kerabat yang telah meninggal. Tradisi ini dilakukan sesuai kepercayaan agama Keharingan, agama orang Dayak zaman dulu, dan dipercaya membantu arwah orang yang meninggal untuk menuju dunia akhirat atau disebut juga dengan nama Lewu Tatau. Jadi surga lah seperti itu ya, teman-teman. Dan juga selama pelaksanaan tiwah, keluarga yang ditinggalkan akan menanti dan bernyanyi sambil mengelilingi tempat itu yang dibongkar tadi jenazahnya, teman-teman ya. Dan proses tulang-tulang dipindahkan secara simbolis sehingga tidak semua tulang jenazah ikut dibakar juga ya, teman-teman. Selanjutnya yaitu yang keempat ini yang cukup mengerikan, teman-teman. Tradisi ngayau. Jadi tradisi berburu atau headhunter lah. Pada zaman dulu Jepang juga takut masuk di sini karena masih ada tradisi yang ngayau ini, ngayau sebutannya, teman-teman ya. Nah, jadi beberapa rukun yang melakukan ngayau ini yaitu seperti Dayak Ngaju, Dayak Iban, dan Dayak Ngenya itu masih melakukan hal-hal seperti ini pada zaman itu. Dan tradisi ini sangat penuh dengan dendam temurun, sebab anak akan memburu keluarga pembunuh ayah mereka yang membawa kepala musuh ke rumah. Nah, yang juga menjadi syarat agar pemuda Dayak bisa menikahi gadis yang mereka pilih. Itu sebenarnya, teman-teman. Dan pemuda Dayak diwajibkan untuk berpartisipasi dalam tradisi berburu sebagai cara untuk membuktikan kemampuan dan kemuliaan keluarga dan meraih gelar juang berani. Dan seiring waktu, larangan terhadap tradisi ini jadi dihasilkan ada musyawarah ya pada tahun 1874, yaitu di Tumbang Anoy di Kalimantan Tengah. Di situ ada perjanjian tidak lagi menggunakan tradisi ini ya untuk menghindari perselisihan. Nah,
Itu jadi demikian teman-teman. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai suku Dayak. Suku Dayak berasal dari Pulau Kalimantan dan tersebar di 5 provinsi di Kalimantan. Dan semoga informasi ini berguna bagi teman-teman yang lebih mengetahui. Silahkan komen di bawah ya teman-teman. Dan jangan lupa like, subscribe channel ini. See you in the next video.